application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas hoax ya, yang lagi viral ya, mengenai Ibu Sri Mulyani yang seakan-akan menyerang Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ya, di dalamnya ada beberapa poin-poin yang berhubungan dengan debat capres yang kemarin. Ya, ternyata dari capres 01 dan 03 nggak ngerti gitu ya soal membeli pesawat bekas gitu ya. Seakan-akan keputusan Pak Prabowo membeli pesawat bekas itu aib gitu ya. Aduh, lucu deh. Padahal kalau Anda tahu, hampir seluruh kereta api, gerbong-gerbongnya yang terutama untuk komuter Jabodetabek misalnya, itu bekas semua dari Jepang gitu ya. Memang terakhir ada beberapa yang dibuat lokal, tapi mayoritas itu bekas dari Jepang ya. Tapi oke deh, kita kembali ke masalah hoax ini ya. Tapi sebelum saya membahas masalah hoax yang Ibu Sri Mulyani, saya bahas dulu ini hoax yang paling dungu sedunia, yang dibikin oleh pendukung, maksud saya paslon 03 ya, yang seakan-akan mau menyudutkan Gibran, tapi aduh, ini benar-benar hoax yang paling dungu. Nah, kita lihat ini sebuah video singkat dulu sebelum nanti kita bahas mengenai hoax tentang Ibu Sri Mulyani yang menyerang pemerintah, dalam hal ini Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Nah, di video singkat pertama, saya akan mengulas sebuah video yang judulnya "Sampai Kapanpun Gibran Tetap Mengajak Pemilih untuk Memilih PDIP dan Ganjar Demi Kemenangan Ganjar Pranowo". Aduh, oke deh, kita lihat videonya supaya kita cerdas dan pintar. Ini dia videonya. Halo, selamat siang. Saya Gibran Rakabuming mengajak seluruh warga untuk berbondong-bondong ke TPS di 14 Februari nanti untuk memilih PDI Perjuangan dan Pak Ganjar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Bobi Afif Nasution, Wali Kota Medan, ingin menyampaikan dan ingin mengajak untuk sama-sama kita bisa memilih pemimpin yang sudah jelas track recordnya seperti Bapak Ganjar Pranowo, untuk bisa kita pilih pada Pilpres 2024 nanti. Dan untuk seluruh kader PDI Perjuangan dan seluruh simpatisan, ayo kita menangkan PDI Perjuangan hat-trick, khususnya di Kota Medan, dan kita ajak masyarakat Kota Medan untuk memilih PDI Perjuangan. Merdeka! Anda lihat ya, di situ ada dua tokoh, yaitu Gibran Rakabuming Raka dengan Bobi, menantu Pak Presiden Jokowi sebagai Wali Kota Medan. Ketika dua-duanya masing anggota PDIP. Memang betul itu ada videonya, nggak hoax. Videonya tidak hoax, tetapi yang menjadi masalah di sini seakan-akan si para pendukung paslon 03 ini yang dungu-dungu ini buat hoax murahan ini, seakan-akan sampai kapanpun Gibran tetap mengajak memilih PDIP dan Ganjar. Astaga, nih kita lihat ya, ini sebenarnya beritanya udah lama. Sebenarnya harusnya para pendukung paslon 03 itu cerdas, jangan dungu terus kayak dia nih, si bebek dungu gitu ya. Nah, ini detik ya, di 22 Agustus ya, soal video dukung Ganjar, Gibran bilang, "Saya kan tugasnya disuruh-suruh aja." Iya, itu udah berita lama lah, tapi kalau yang masing percaya sama video itu benar bebek dungu. Oke, sudah ya, gampang itu ya. Nah, ini kita lihat hoax yang terbaru. Wah, ini ada warning dari Ibu Sri. Indonesia dimiskinkan ya. Ini sangat menarik. Kenapa saya bilang sangat menarik?
Karena benar-benar video ini, bukan video ini, meme ini sedang viral-viralnya. Lah iyalah, viral ini ya. Jadi begini, bukan video kok, saya tadi video mulu ya. Meme yang soal warning dari Ibu Sri, ada beberapa poin. Saya cepat-cepat saja ya, nanti karena ada bantahan dari staf khusus Kementerian Keuangan ya. Nah, di sini kita lihat nih, anggaran 63,8 triliun disetujui oleh Jokowi. Anggaran apa? Ntar kita lihat. Adanya anggaran tersebut mengakibatkan dana untuk menggaji pegawai di Pemda menjadi nihil. Sekarang kan Ibu Sri Mulyani buka kartu gitu. Pak Jokowi ini nggak ngerti nih menyetujui anggaran sehingga gaji pegawai di Pemda menjadi nihil gitu ya. Terus 3 perusahaan yang akan dijual murah, Leces Persero, Patal Senayan, Merpati Nusantara Airlines ya. Seakan-akan ya itu untuk keperluan dana yang lagi kosong gitu ya. Pemda Sulsel dan Pemda Sumut tidak bisa membayar gaji pegawai. Seakan-akan Ibu Sri Mulyani curhat nih, nggak ada duit nih. Kemudian Ibu Sri Mulyani kecewa dan mengajukan pengunduran diri. Aduh, kocak deh. Pabrik kertas Leces yang sahamnya dikuasai oleh Hasim Joyo Hadikusumo, adik Prabowo, ikut dijual murah demi dana kampanye ya. Kemudian saat ini sebenarnya yang kolaps adalah Waskita Karya, 2 tahun karyawannya tidak digaji. Jadi ceritanya Ibu Sri terus bongkar rahasia gitu ya. Nah, yang dalam kotak itu sebenarnya poin 11 yang dikonfirmasi dari klarifikasi maksudnya dari staf khusus Kementerian Keuangan yang dikatakan bahwa semua biaya negara habis untuk membiayai kampanye Prabowo Gibran. Jadi seakan-akan uang negara itu, biaya-biaya negara itu habis hanya untuk membiayai kampanye Prabowo Gibran. Kacau ya ini hoaxnya ya, nggak malu-malu ya, bikinnya dungu banget gitu ya. Di bawahnya ada gambar Prabowo dan Pak Jokowi. Kemudian ya ini yang berhubungan dengan debat semalam ya, belanja alutsista dilakukan oleh PT TMI, Teknologi Militer Indonesia yang dipegang oleh kroni-kroni Prabowo. Dia nggak tahu bahwa Pak Prabowo menyelamatkan puluhan triliun. Cuman saya belum mau masuk situ dulu. Nanti ya saya akan ngomong yang soal itu ya. Jadi Pak Prabowo justru menyelamatkan 51 triliun praktek markup yang pernah dilakukan oleh Kementerian Pertahanan yang lalu-lalu. Saya nggak mau masuk situ dulu ya. Tapi di sini yang digembar-gemborkan belanja alutsista dilakukan oleh PT TMI alias PT Teknologi Militer Indonesia yang dipegang oleh kroni-kroni Prabowo, yaitu Glenny Kairupan, Aris Marsudianto, Syafri Samsudin, dan lain-lain. Oke. Kemudian Ibu Sri Mulyani di sini juga curhat memberikan saran untuk menggeser dana belanja alutsista, ini kan berhubungan dengan kampanye kemarin mengenai pertahanan ya, menjadi dana bansos dan IKN, tapi tidak dihiraukan presiden. Jadi dia buka kartu terus gitu ya. Akibatnya ada permainan membangkrutkan 7 BUMN yang dimainkan oleh Boy Thohir, alasan kekurangan dana digunakan. 7 BUMN akan menyusul dipilotkan, alasannya pemerintah atau presiden ingin membayar sebagian hutang negara agar nama baiknya baik kembali. Oke, itu dia tuh, bukan 7 ya, ada 11, nanti kita akan lihat yang akan diklarifikasi satu persatu. Ya, oke. Kita lihat ini. Klarifikasi dari staf khusus Kementerian Keuangan Pak Prastowo Justinus ya, baru-baru ini dikatakan di sini beredar poster ini yang tadi kami pastikan hoax. Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak pernah mengatakan ini. Silakan bersaing secara sehat. Iyalah. Kesel mereka lihat Prabowo Gibran moncer terus di survei ya. Malah Ibu Mega bilang jangan percaya survei. Tapi kalau hasil survei yang dilakukan internal harus dipercayai. Aduh GBG. Aduh BG deh. Aduh deh. Nah makanya Pak Prastowo Justinus bilang silakan bersaing secara sehat. Stop membuat konten dan narasi yang menyesatkan. Ini rawan mengadu domba dan menyulut kegaduhan. Alih-alih memikat hati rakyat ya. Jadi maunya memikat hati rakyat untuk memusuhi Pak Prabowo dan Gibran, tapi justru menyulut kegaduhan. Begitu maksudnya. Biarkan kami bekerja profesional sesuai mandat. Saya klarifikasi ya satu persatu. Nah ini nih, ini dari klarifikasi staf khusus Kementerian Keuangan. Nah ini dia sudah dikasih cap hoax semuanya. Ya. Nah 1,
kekecewaan Sri Mulyani karena anggaran belanja alutsista 63,8 triliun disetujui Jokowi. Nah, ini klarifikasinya ya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indriati mengatakan peningkatan anggaran alutsista wajar dan penting untuk penguatan di tengah potensi ancaman dan dinamika politik luar negeri. Tidak menyebutkan adanya kekecewaan. Dari mana beritanya ada kecewa ya? Itu sudah dibantai ya. Nomor 2, belanja alutsista dilakukan oleh PT TMI yang dipegang oleh kroni-kroni Prabowo. Nah, di sini klarifikasinya. Hal ini, nah ini perlu dicatat nih, diutarakan oleh Hasto, Sekjen PDIP, bukan Menteri Keuangan SMI. Jadi yang ngomong itu bukan Sri Mulyani, Hasto. Ya, ini kata staf khusus Kementerian Keuangan ya. Nah, chairman dan CEO dari PT TMI memang sahabat karib Prabowo. Dan telah ada surat penunjukan PT TMI oleh Menhan dalam program pengadaan alutsista. Kalau Anda masih nggak senang dengan PT TMI dan mencurigai adanya kong kali kong, adanya korupsi, ada bukti, Anda laporkan gitu. Jangan mentang-mentang. Jadi gini, kalau saya misalkan sama Pak Prabowo bersahabat, saya jual senjata. Tapi kalau di tender atau apa dan saya sudah ditunjuk, masa saya gara-gara bersahabat dengan Pak Prabowo tidak boleh menyuplai senjata? Kok gitu enak dong yang musuhan sama Pak Prabowo atau tidak bersahabat Pak Prabowo, maka boleh berbisnis dengan Menhan. Kan lucu gitu ya. Yang penting di balik itu ada korupsi nggak, ada KKN-nya nggak, ya. Jadi hal ini pun katanya bukan diucapkan oleh Ibu Sri Mulyani, tapi Hasto tuh yang ngocol gitu ya. Oke, 3. Anggaran tersebut alutsista mengakibatkan dana untuk gaji pegawai Pemda jadi nihil. Klarifikasinya, tidak ditemukan berita yang menyebutkan pernyataan seperti ini. Faktanya gaji pegawai Pemda dibayarkan tepat waktu dan jumlahnya. Nah, Pemda Sulsel dan Pemda Sumut, nomor 4 nih ya, tidak bisa membayar gaji pegawai. Klarifikasinya, itu bukan pernyataan Menteri Keuangan. Hanya diberitakan bahwa Pemda Sulsel kesulitan membayar utang jangka pendek. Sedangkan di Sumut, gaji 300 Kades di Kabupaten Simalungun belum dibayar selama Agustus hingga November. Tapi itu pun bukan pernyataan Menteri Keuangan. Oke. 5. Ibu Sri Mulyani kecewa dan mengajukan pengunduran diri. Klarifikasinya, tidak ada pernyataan Menteri Keuangan mengundurkan diri dari jabatannya. Meskipun ada rumor yang beredar, sampai saat ini Ibu Sri Mulyani tetap menjalankan tugas menjaga keuangan negara dengan penuh tanggung jawab. 6. Saran Ibu Sri Mulyani untuk menggeser dana belanja alutsista menjadi dana bansos dan IKN yang tidak dihiraukan Jokowi, klarifikasinya, tidak ditemukan berita dan pernyataan demikian. Sampai saat ini bansos tetap lancar diberikan sesuai dengan yang dianggarkan. Bahkan dilakukan penebalan karena ada bencana El Nino. Waduh, sembarangan ini ya. Aduh, masih banyak lagi. Saya cepat aja ya. 7. Permainan membangkrutkan 7 BUMN alasan kekurangan dana. Klarifikasinya, ini pernyataan Wamen BUMN Kartika Wiroatmojo yang mengungkap pembubaran ke-7 BUMN tersebut adalah bagian dari transformasi. Dalam hal ini transformasi kementerian dalam 4 tahun terakhir. Adapun ke-7 yang dibubarkan karena dinilai tidak mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara. Ya wajar lah kalau saya punya perusahaan, ada 20 atau berapa 7 tidak memberikan kontribusi, ya saya bubarkan. Bukan alasan kekurangan dana. Itu juga bukan pernyataan Ibu Sri Mulyani. 8. Pabrik leces yang sahamnya dikuasai adik Prabowo dijual murah demi dana kampanye. Klarifikasinya, proses pembubaran pabrik kertas leces ini sudah dilakukan sejak Juni tahun 2022, jauh sebelum adanya Pilpres. Penilaian ini tidak perlu dikaitkan dengan Menteri Keuangan SMI, ya. Loh, sama misalnya pabrik kertas leces itu punya saya, tapi enggak performance-nya enggak bagus, daripada rugi terus bleeding ya saya jual. Kok dihubungkan dengan dana kampanye? Itu juga kejadiannya Juni 2022. Itu pun
Tidak perlu dikait-kaitkan dengan Menteri Keuangan, nggak ada urusan. Oke coy. 9. 7 BUMN menyusul akan dipilotkan karena Presiden ingin membayar sebagian utang negara agar nama baiknya bisa kembali gitu ya. Klarifikasinya, tidak ada pernyataan Menteri Keuangan SMI Sri Mulyani Indriani dan tidak ditemukan berita yang mengaitkan antara pemilitan BUMN dengan nama baik Presiden Jokowi. Jangan sembarang bikin hoax ya. Utang negara dikelola dengan baik, bahkan rasio utang menurun karena tata kelola APBN yang semakin baik. Makanya kemarin Pak Prabowo nyindir Profesor Anies Baswedan, kayaknya profesor ini nggak ngerti nih ekonomi. Kan Pak Prabowo bilang kita punya rasio ini lebih bagus dari negara-negara lain, yaitu sekitar 40%. Anies bilang harusnya 30. Pak Prabowo bilang, lu dapat nilai dari mana 30? Nah kira-kira ini gitu ya. Rasionya hutang menurun ya. 3 perusahaan yang akan dijual murah. Klarifikasinya, tidak ada pernyataan Menteri Keuangan soal ini. Aset-aset BUMN tersebut dijual untuk melikuidasi, sebelumnya dilakukan pembubaran. Sama, kalau saya punya perusahaan performanya nggak bagus, ya saya likuidasi, kemudian saya bubarkan. Ya, itu bukan pernyataan Ibu Sri Mulyani. Ya, saat ini sebenarnya yang kolaps adalah Waskita Karya, di mana 2 tahun karyawannya tidak digaji. Ya, klarifikasinya, tidak ada pernyataan Menteri Keuangan anak usaha Waskita Karya, Waskita Beton Precast ya, melakukan PHK terhadap 600 karyawan. Tidak ditemukan berita Waskita Karya tidak membayar gaji karyawan selama 2 tahun. Ya, waduh. 11. Nah ini yang terakhir nih. Semua biaya negara dihabiskan untuk membiayai kampanye Prabowo Gibran. Ini goblok banget nih yang bikin hoax nih ya. Klarifikasinya, tidak ditemukan berita tersebut dan sama sekali tidak ada pernyataan Menteri Keuangan SMI Sri Mulyani ya dalam hal ini atas hal itu. Oke? Jadi demikian kami sampaikan klarifikasi, semoga jelas dan publik dapat dengan jernih memahaminya. Terima kasih, salam hangat, itu kata Pak Prastowo Justinus ya, staf khusus Menteri Keuangan. Dan masih banyak lagi, ini yang terakhir ya. Di sini Ibu Sri Mulyani seakan-akan memberi pernyataan, ada fotonya tuh ya. Jika rakyat mengizinkan, daerah Bali kita jual untuk bayar hutang. Astaga, nggak ada itu, ini hoax ya. Dan masih ada lagi yang baru-baru lagi yang setiap hari dikeluarkan oleh tokoh sebelah. Karena untuk menjelek-jelekan paslon 02. Udah, itu aja, titik lah. Ngerti kita ya. Kita bukan orang bodoh. Jadi itu saja ya, singkat, jelas, padat, supaya Anda tetap cerdas dan tercerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.